Shalom teman-teman. Kembali lagi hari ini kita ketemu di dalam pembelajaran agama Kristen. Tentu saja teman-teman sudah tidak sabar ingin belajar bersama dengan Allah suci kan? Oke, kita mulai yuk belajar bersama-sama. Yuk kita mulai dengan doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk hari ini belajar bersama-sama. Kami sangat ucap syukur karena Tuhan baik. Tuhan, kami berdoa supaya hari ini kami bisa ditolong oleh Tuhan, kami bisa belajar dengan baik dan diberkati. Kami berdoa di dalam nama Yesus, amin. Amin. Teman-teman, hari ini kita mulai masuk ke pelajaran keempat. Pelajaran keempat judulnya adalah bersyukur selalu. Bersyukur selalu. Teman-teman, pernahkah kalian dengar dengan satu penyakit namanya penyakit kusta? Nah, kalau hari-hari ini kita dengar penyakit corona. Tapi pernahkah kalian dengar penyakit kusta? Apa itu penyakit kusta? Nah, teman-teman, penyakit kusta itu pada zaman dulu adalah penyakit kulit. Penyakit kulit yang kulitnya itu bisa membusuk. Nah, biasa ada pandangan yang buruk terhadap orang yang sakit kusta. Yang pertama, orang yang sakit kusta itu disamakan dengan berdosa. Berdosa kepada siapa? Berdosa kepada Tuhan. Tuhan menghukum, seolah-olah seperti itu. Tuhan menghukum manusia berdosa dengan penyakit kusta. Nah, jarinya bisa putus, kemudian bau busuk. Yang kedua, penyakit kusta biasa juga disebut sebagai penyakit yang turunan. Contohnya mamanya sakit, maka anaknya akan sakit. Papanya sakit, maka anaknya akan sakit. Anaknya sakit, nanti anaknya sakit lagi. Kusta turun-temurun. Waduh, ngeri sekali ya teman-teman ya. Kemudian penyakit kusta juga dipandang sebagai penyakit yang susah untuk disembuhkan. Nah, teman-teman, orang yang sakit kusta bisa bertahun-tahun zaman itu. Zaman dimana zaman dulu orang yang sakit kusta itu harus tersingkir dari masyarakat. Dia punya satu tempat sendiri, diasingkan sendiri, kemudian tidak boleh ketemu dengan banyak orang. Karena penyakit kusta juga bisa menular ke orang lain. Sebenarnya penyakit kusta itu adalah penyakit kulit ya, kulit infeksi, kulitnya infeksi tidak diobatin, maka virus itu akan menggerogoti dagingnya, akhirnya menjadi busuk. Nah, itu dia. Tapi zaman sekarang medis sebenarnya atau kedokteran ada obatnya, dikasih antibiotik, dikasih obat yang tepat, akhirnya cepat disembuhkan. Nah, tapi zaman dulu tidak seperti kayak gitu. Nah, hari ini Lause ingin ngajak kita sama-sama belajar dari orang yang sakit kusta. Yuk kita sama-sama coba buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Langsung baca untuk kita. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan teriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sebab seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembalilah sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada zaman Yesus hidup, satu kali Yesus melewati satu daerah perbatasan Samaria. Nah, di situ adalah kampung orang sakit kusta. Tiba-tiba ada 10 orang yang sakit kusta datang untuk ketemu dengan Yesus. Mereka teriak-teriak, "Yesus, tolong aku." Nah, apakah Yesus tolong mereka? Yesus tolong mereka. Dari sini kita dapati bahwa Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus mengasihi orang-orang berdosa
sekalipun dosanya sangat berat sekalipun. Dalam zaman itu yang tadi Lause katakan, orang sakit kusta identik dengan orang sakit kusta identik dengan orang berdosa. Tapi Yesus datang untuk mereka. Yesus datang untuk menyembuhkan mereka. Artinya apa? Yesus mengasihi orang berdosa. Kamu juga orang berdosa, Lause juga orang berdosa. Yesus mengasihi kita. Yesus berkata kepada 10 orang sakit kusta itu, pergi, lihatkan dirimu kepada imam. Kenapa Yesus suruh dia pergi melihatkan diri kepada imam? Karena pada zaman itu, imamlah yang bisa menentukan satu orang sembuh atau tidak. Nah, imam adalah wakil Allah waktu itu ya. Nah, makanya penyakit kusta itu yang tadi Lause katakan harus disingkirkan dari bertemu dengan banyak orang, malah Yesus sekarang suruh dia ketemu dengan orang. Artinya apa? Yesus tidak mau satu orang diasingkan. Yesus mau semua orang dipulihkan. Nah teman-teman, dari cerita ini ternyata ada satu dari 10 orang ini semuanya diselamatkan. Tapi ada satu orang yang kembali kepada Tuhan dan dia berterima kasih kepada Tuhan. Teman-teman, apakah kalian pernah sakit? Bagaimana rasanya kalau sakit? Tidak enak ya. Lause pernah kena corona, sakit COVID-19 itu. Sakit COVID, tidak enak, sampai sesak, tidak enak sama sekali. Kemudian Lause sembuh. Apa yang kita rasakan ketika sembuh? Kita sukacita, senang dan luar biasa. Nah, orang sakit kusta ini 10 orang, 10-10-nya sembuh. Mungkin 10-10-nya senang dan bergembira, sukacita luar biasa. Tapi ada satu orang kembali kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia kembali kepada Yesus. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Dia tersungkur, artinya dia sujud di depan Yesus dan dia bilang terima kasih Tuhan. Sampai Tuhan Yesus berkata, bukankah 10 orang sembuh, tapi kenapa hanya satu orang datang mengucap syukur? Ternyata teman-teman, Tuhan sangat inginkan kita mengucap syukur kepada Dia. Dalam hidupmu sudah ditolong oleh Tuhan. Tuhan inginkan apa? Tuhan inginkan kita berterima kasih kepada Dia. Tuhan inginkan apa? Tuhan inginkan kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, mengucap syukur. Kita orang berdosa, Yesus selamatkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita mengucap syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan, dan biarlah hidupkan kita menjadi hidup yang selalu mengucap syukur. Mengucap syukur selalu. Teman-teman, pelajaran hari ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur. Baik hal kecil yang kita dapatkan, hal besar yang kita dapatkan, bahkan yang buruk sekalipun, kita terus mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah baik kepada kita. Tanpa kebaikan Tuhan, kita tidak ada hari ini. Tapi kita bisa ada karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Amin. Hari ini Lause tidak memberikan tugas khusus kepada kalian. Kalian minggu depan akan ulangan pelajaran 3 sampai pelajaran 4. Oke? Oke deh, kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin kami belajar bersama-sama, yaitu topik tentang selalu mengucap syukur atau mengucap syukur selalu. Tolonglah kami supaya kami selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Dadah.